ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Ibu sekalian, jemaah salawatullah rahmatullah, alhamdulillah, mari kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa manfaatkan waktu kita sejenak untuk tawasulul haq, tawasulul sabar, tawasulul afan. Ya, Ibu sekalian, melanjutkan tema kita pada siang hari ini, yaitu bab zikrul maut wa fadluhu wal istighfadu lahu. Bab tentang apa itu zikrul maut, ingat kepada kematian, keutamaannya, dan bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi hari setelah kematian. Dalam Sunan An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata telah bersabda Rasulullah SAW, "Aktsiru dzikra hadimin ladzat, yakni al-maut." Perbanyaklah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, ingat kepada kematian, ingat kepada sang penghancur kelezatan, kenikmatan hidup di dunia, yaitu kematian. Jadi dalam hadis ini kita sunnahnya, di antara sunnah yang perlu kita hidupkan adalah memperbanyak ingat kepada kematian. Dalam keseharian kita disunahkan setidaknya sehari sekali itu kita mesti diingatkan, atau bahkan 2 kali ya, yaitu ketika mau tidur kita doanya Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillah. Ini jelas kita diingatkan mau tidur ingat mati, bangun tidur ingat mati juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ahyana. Jadi setidaknya kita 2 kali diingatkan tentang fenomena kematian yang akan menjemput kita kapanpun itu bisa terjadi. Harapannya apa? Dengan kita ingat kepada kematian, kita akan lebih, yaitu menyiapkan diri dengan lebih baik lagi untuk menghadapi hari setelah kematian itu sendiri. Demikian juga dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia katakan, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca rajulun minal ansor, maka datanglah seorang dari sahabat Ansor. Fasalama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang afdal, yang utama itu siapa? Maka Nabi menjawab, qul ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling bagus akhlaknya. Setelah itu Nabi ditanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas. Kalau demikian, siapakah orang beriman yang jenius, yang cerdas itu siapa? Maka Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu mereka yang paling banyak ingat kepada kematian, wa ahsanu lima ba'dahu istiqdadan, dan mereka yang paling bagus persiapannya menghadapi hari setelah kematian itu sendiri. Ulaikal akyas, itulah yang disebut orang yang cerdas. Jadi jemaah sekalian, kecerdasan bagi orang beriman itu ukurannya bukan strata kuliahnya, sekolahnya, mondoknya, atau pendidikan atau akademisnya, tetapi justru ketika seseorang itu bisa fokus untuk selalu ingat kepada kematian, yang kemudian menggerakkan dengan kita ingat kepada kematian itu untuk banyak-banyak berbuat kebaikan sebagai bekal untuk menambah, yaitu amal kebaikan kita, memperberat timbangan
kebaikan kita nanti di hari setelah kematian. Nah itulah yang namanya orang yang cerdas. Itu kabarnya ya orang yang akalnya sehat atau orang yang mikirnya benar, dia fokusnya tidak keliru. Demikian juga dalam kesempatan yang lainnya Nabi sebutkan dalam versi yang lainnya, al-kayyis, siapakah orang yang cerdas itu? Yaitu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya, dan dia beramal melakukan sesuatu demi menghadapi hari setelah kematian. Wal ajis, dan orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang menggunakan akalnya, siapa itu? Marit taba'a nafsah, itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna Allah, setelah itu dia berharap Allah yang Maha Pengampun. Saya berbuat maksiat itu kan karena saya nggak bisa mengendalikan diri saya, tapi Allah Maha Pengampun. Saya berharap dengan saya punya berbuat maksiat, nanti kalau Allah Maha Pengampun, Allah pasti akan mengampuni. Saya itu namanya anak-anak. Oleh karena itulah jemaah sekalian, sekali lagi mari kita selalu perbanyak ingat kita pada kematian, ya, makin banyak makin bagus pada kematian. Tetapi tentu bukan cuma sebatas ingat mati, bahwa saya akan mati, bahwa sebentar lagi mungkin saya akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu. Itu pengantarnya. Yang lebih lagi, artinya substansi dari kita ingat mati itu adalah kemudian kita menjadi tidak kenal lelah, terus bersemangat untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal kesolehan sebagai upaya kita untuk memperberat timbangan amal kita. Karena nantinya apapun yang terjadi, bukan namanya orang yang surga itu orang yang tidak pernah berbuat salah atau dosa, tetapi orang yang akan dimasuk surganya Allah adalah mereka yang ketika faman ya'mal faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih banyak, lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan, itu maksud surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi siapa yang amal kebaikannya lebih ringan, kalah dengan amal keburukannya, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Ini artinya hidup kita ini bukan untuk mensterilkan dari keburukan yang bisa kita lakukan, tetapi bagaimana supaya lebih banyak, lebih dominan kebaikannya daripada keburukannya. Itulah yang harus kita pikir setiap saat. Kenapa? Karena waktu kita sangat terbatas, nggak tahu sampai kapan. Yang perlu saya ingatkan jamaah sekalian, berapapun usia kita hari ini, berapapun ya, itu contohnya sudah ada. Bahkan banyak contoh orang-orang sebelum kita yang matinya persis sama dengan usia kita hari ini. Berapapun usia kita hari ini, itu contohnya banyak, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Seperti saya misalnya 58 tahun, yang usia 58 tahun dunia itu ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Jadi kan juga mungkin usianya berapa? Yang usia jenazah itu yang meninggal itu banyak banget. Maksudnya apa? Supaya kita ini jangan merasa masih lama, masih lama. Saya masih sehat walafiat, segar bugar. Makanya saya nggak mau moyo-moyo dalam hidup. Saya mau berlihat, saya mau santai-santai, saya mau berbuat maksiat, saya mau membuat orang saya. Nah, supaya kita jangan demikian. Karena apa? Aina takunu yudrikul maut. Ya, dimanapun kita berada, itu maut pasti akan menjemput kita semuanya kalau memang sudah tiba saatnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw haqqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.